Tuhan Yesus dalam pelayanannya, Dia menginjil dari desa ke desa, Dia mendoakan orang sakit, Dia melakukan banyak pertolongan bagi banyak manusia. Oleh karenanya hari ini dalam ibadah pertengahan kita, pertengahan minggu, mari kita lihat dari Mazmur pasal yang ke-63. Mazmur pasal 63, saudara, beberapa ayat saya ajak saudara membaca. Beberapa ayat kita baca. Saya bacakan untuk saudara, ya. Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, yang keempat. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sampai dengan ayat 4 terus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Ayat 3. Sebab kasih setiamu melebihi, kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Ayat yang keempat terakhir. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Amin. Nanti saudara baca satu perikop, tidak banyak ayatnya, hanya 12 ayat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang kesembuhan ilahi, saudara, hari ini kita mau melihat beberapa hal penting yang dirangkum oleh seorang pemazmur, Daud. Daud, saudara-saudara, dia mengatakan dalam ayatnya yang pertama sekali ada dua kata penting yang menarik perhatian saya. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Satu ketetapan hati. Dia tidak goyah hatinya. Oke? Yang kedua, kita temukan di situ, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Bapak Ibu, untuk apa saudara ada di dalam ruangan ini? Atau hanya sekedar hadir? Atau ada tujuan kehadiran saudara? Apa maksud saudara hadir dalam ruangan ini? Daud mengingatkan kita di padang gurun yang kering, tanah yang kering, dia bilang jiwaku haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan, kehausan, dahaga hati kita kepada Tuhan, itu mengundang hadirat Allah. Itu mengundang kebersamaan kita dengan Tuhan. Oleh karenanya malam ini saudara, bila kita merindukan mujizat Tuhan, nomor satu, adakah kita merindukan Dia? Atau kita cuma mempunyai tujuan motivasi yang tertentu? Hanya itu tujuan motif kita hadir. Anda perlu tahu, kesembuhan ilahi itu adalah berkat dari Tuhan. Tidak ada satu manusia yang bisa memberikannya. Hanya kerinduan hatimu. Jeritan hati dari seorang pemazmur yang bernama Daud. Dia bilang, ketika di tanah yang kering, saudara, di tanah yang kering dan tandus, tiada berair, dia berkata, jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan, sungguh sangat menarik perkataan-perkataan dan pernyataan seorang pemazmur yang bernama Daud. Haus akan Tuhan.
Orang yang haus akan Tuhan, jiwanya selalu merindukan Tuhan. Selalu ada kedekatan dengan Tuhan. Selalu ada kebersamaan dengan Tuhan. 24 jam satu hari, tidak perlu dikomando. Dia tahu kerja dia. Dia tahu bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Oleh karenanya, saudara, di tanah yang kering, Daud bilang dia haus akan Tuhan. Dalam ketidakpastian, dalam keadaan seperti apapun, Bapak Ibu, dia haus akan Tuhan. Artinya kebersamaan dengan Tuhan itu 24 jam. Bukan hanya sebentar-bentar aja bersama dengan Tuhan. Waktu kita kerja kita lupa Tuhan. Waktu kita jalan-jalan kita lupa Tuhan. Sobat, Alkitab bilang tubuhmu adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Kita juga menemukan kata-kata yang sungguh menarik. Dia berkata, saudara, dalam ayatnya yang kedua, Engkau adalah Allahku, aku mencari Engkau. Membuat satu keputusan, satu pemahaman, satu ketetapan hati. Tidak neko-neko. Tidak neko-neko, saudara. Memang Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang aku ikut, yang kepadamu jiwaku merindukan Engkau. Bapak Ibu yang diberkati, hari ini banyak orang Kristen tidak menyadari. Mereka hanya berpikir sudah masuk gereja, ibadah, berdoa, ya sudah cukup sampai di situ. Ada banyak sekali hal-hal yang perlu kita taati dalam kebenaran firman. Banyak orang merasa bangga sudah melayani Tuhan, ada yang dikerjakan, ya sudah sampai di situ. Tapi itu tidak cukup, saudara. Itu juga nanti ada penilaian Tuhan. Penilaian Tuhan itu ada kepada kita. Bapak Ibu ingat, seorang Ruth ketika dia kembali bersama dengan Naomi, dia bekerja begitu keras di ladangnya Boas, dan itu menarik perhatian Boas. Sampai akhirnya perempuan Moab ini masuk dalam silsilah. Kalau Bapak Ibu baca, dialah orang yang melahirkan ayahnya dari keturunan si Daud. Malam ini Bapak Ibu yang diberkati, apakah jiwamu haus akan Tuhan? Kalau jiwamu haus akan Tuhan, pasti ada satu kebersamaan dengan Tuhan. Nomor 2, dalam pemahaman ini kita temukan satu pernyataan, hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Susah, senang, dalam keadaan seperti apapun, aku tidak akan menoleh kepada yang lain. Aku tidak akan menyendengkan telingaku, pikiranku kepada hal-hal yang lain. Hanya kepada Bapak Ibu. Teringat dengan siapa? Petrus dan kawan-kawan ketika pergi ke bait Allah pada pukul 3 siang. Mereka pergi ke bait Allah. Di tengah jalan menuju bait Allah, mereka berjumpa dengan orang yang lumpuh. Sudah sekian lamanya dia lumpuh. Petrus dan kawan-kawan ketemu dia. Dia mengharapkan sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata begini, emas dan perak aku tidak punya. Ya, jangan salah memprediksi. Petrus dan Yohanes di situ tidak mendoakan orang lumpuh supaya dia jalan. Tidak didoakan.
tapi dia memberitahukan nama Yesus. Bapak Ibu bersama dengan saya, dia menyampaikan nama Yesus. Dia melayani orang lumpuh itu. Dia bilang, dengar, kau udah 30 sekian tahun kau lumpuh. Pakai namamu kau gak bisa jalan. Pakai nama raja kau gak bisa jalan. Kau tetap lumpuh. Tapi dengar, aku emas dan perak aku tidak punya. Tapi yang aku punya, kalau kau mau jalan, pakai nama Yesus. Haleluya. Dia bukan mendoakan, dia melayani orang itu. Dia memberitahu nama Yesus. Dia bilang, pakai nama Yesus. Dan dia bilang, dalam nama Yesus itu bangun, bangkit, jalan. Orang itu bangun, bangkit, jalan. Ketetapan hati, saudara. Jiwamu haus. Di tengah jalan pun ada kebersamaan dengan Tuhan. Di tengah jalan saudara mau pergi bait Allah. Kenapa? Hadirat Allah. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada pemulihan. Haleluya. Hadirat Allah saudara bawa. Hadirat Allah kalau udah menyentuh hati orang, waduh. Kalau udah hadirat Allah yang menyentuh hati orang, semuanya berubah, saudara. Nah, hadirat Allah itu Anda hanya bisa dapatkan ketika engkau merindukan, haus akan Dia. Dan hadirat Allah itu 24 jam tinggal di dalam dirimu. Lihat Petrus dan Yohanes di jalan. Dia bilang, nama Yesus, kau udah sekian lama lumpuh, pakai segala macam cara, kau gak jalan. Namamu gak bisa tolong, apapun gak bisa tolong. Tapi ini loh, nama Yesus ini kau bisa jalan. Nama Yesus ini rumah tanggamu diberkati. Nama Yesus ini masa depanmu ada. Nama Yesus ini yang membuat ekonomimu mengalami perubahan. Ada banyak orang mengingat masa lalu terus. Nangis-nangis dengan masa lalu. Ya, masa lalu itu kalau udah lewat ya udah lewat. Tapi sekarang pikirkan masa depan. Peduli amat yang lalu. Sekarang Anda berlari ke depan. Haleluya. Haus akan Tuhan. Memiliki sikap yang tidak goyah. Hanya orang Kristen hari ini, saudara, sungguh memalukan dan menyedihkan. Lahir di keluarga Kristen, hanya karena pekerjaan, hanya karena hal-hal tertentu, saudara, dia meninggalkan Tuhan. Ya, karena uang, karena jabatan, karena perempuan, karena laki-laki. Anda meninggalkan Tuhan itu bukan hanya ketika Anda berbalik dan pergi kepada dukun, pergi kepada berhala. Tapi Anda meninggalkan Tuhan ketika Tuhan mempercayakan kepadamu sesuatu, kau lari dari tanggung jawab itu. Hidupmu tidak benar, kemanapun kau pergi, roh itu akan mengejar kau. Kau tidak akan pernah bahagia. Bapak Ibu, kemarin saya sampaikan kepada seorang hamba Tuhan seperti ini. Saya bilang, kenapa ada banyak orang yang melayani Tuhan, hidupnya dalam kesulitan? Anda tahu kenapa? Pekerja gereja apa dan sebagainya. Anda tahu? Karena setan itu tertarik dengan masa depan. Setan itu tertarik dengan masa depan. Dia tertarik. Ya, your destiny, masa depan. Makanya Tuhan Yesus bilang, Petrus, aku beritahu kau ya. Waktu Tuhan Yesus tanya, aku ini siapa, aku ini siapa. Lalu Petrus jawab. Ya, setelah Petrus jawab, Yesus bilang,
di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Iblis itu saudara tertarik kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Itu merupakan daya tarik. Karena dia takut dengan orang yang melayani Tuhan. Sekecil apapun kau kerjakan untuk Tuhan. Saya udah bilang saudara, pelayanan itu bukan hanya dimulai dari mimbar ini. Tapi ketika engkau menolong orang di depan pintu, orang datang, Anda menyiapkan tempat parkirnya, Anda membawa orang, antar duduk di kursi, itu udah khotbah terbaik. Saudara bersama dengan saya, sekecil apapun ketika kau kerjakan untuk Tuhan. Oleh karenanya malam ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nomor 1, haus akan Tuhan. Nomor 2, milikilah ketetapan hati yang tidak goyah. Karena hidupmu bukan ditentukan oleh apa yang sedang kau hadapi hari ini. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Tuhan berkati saudara. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Apakah engkau merindukan Tuhan? Haus akan Dia. Kalau kau haus akan Dia, Dia hidup di dalammu. Dia hidup di dalam dirimu. Dan kemanapun kau pergi, kau membawa hadirat Allah. Kau tidak menyebarkan hal-hal yang di luar dari Tuhan. Kau membawa hadirat Allah. Kau mempunyai ketetapan hati bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan. Malam ini saya akan mengadakan altar call. Saudara yang rindu didoakan, hanya yang sungguh-sungguh rindu. Sementara pujian akan diangkat dengan lembut dan lebih perlahan. Bapak Ibu yang rindu didoakan, silakan angkat tanganmu tinggi-tinggi.
Tinggi-tinggi, terima kasih. Yang angkat tangan segera maju ke depan ini. Ya, silakan pujian dengan lembut. Kasih Roh Kudus. Oh Rabalabakaya Rabulanda Makura Balanda Shabarala Baralande. You are the God that healed me. You are the Lord my healer. Shabarala baralande ura baba 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 she ura barandi balandara la bulala ura la baralande. Kenapa dia? Mau doa kenapa? Kenapa? Dalam nama Yesus kami doakan orang tuanya Tuhan. Dalam nama Yesus, dimanapun orang tuanya berada, tangan Tuhan jamah dan menyembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati kandungan ini, berkati bayi dalam rahim, sehat sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bapak berkati dalam nama Yesus. Aku mengurapi bayi ini, semuanya sempurna, sempurna, sempurna. Lindungi Tuhan, agar dia boleh melahirkan pada waktunya, pada waktu yang tepat. Dalam nama Yesus, duduk. Dalam nama Yesus, aku tutup bungkus, aku tandai tubuhnya, jiwanya dan rohnya. Bayi dalam kandungan sempurna, organ-organ tubuhnya, jarinya, semua dalam nama Yesus. Darah Yesus menandai bayi dan ibu. Tuhan tolong. Hari ini juga dia menerima mukjizat. Hari ini juga dia sembuh. Bapa, di dalam nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Tarik napas dalam-dalam, lepas. Dalam nama Yesus, lepas 3 kali begini. Dalam nama Yesus. Yesus. Tarik sekali lagi. Be healed in Jesus mighty name. Rapi dia, lindungi dia. Amin. Sakit tolong Tuhan, Mama Dirce, tolong Tuhan, dalam nama Yesus. Tandai keluarga ini dengan darah, tandai dengan darah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nama Yesus. Syamat Jesus.
Amin. Ah, alam nama Yesus. Alam nama Yesus. Alam nama Yesus. Alam nama Yesus. Terang Allah datang kepada dia. Touch! Stefani Manurung. Kamu jarang-jarang nampak. Semua yang lama ku tinggalkan. Masuk dalam hatiku Tuhan. Masuk ke dalam hatiku Tuhan. Terima aku sebagai anak. Terima aku sebagai anak. Catat namaku. Catat namaku. Basuh aku dengan darah. Basuh aku dengan darah. Bebaskan aku. Bebaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Dalam nama Yesus Tuhan. Bangunkan lagi Pak Senturi. Diri. Angkat tangan dua-dua.
masuk hatiku. masuk hatiku. Terima Terima aku, catat nama. catat namaku, Basuh aku dengan darah. basuh aku dengan darah. Pulihkan aku. Pulihkan aku, Tolong aku Tuhan. tolong aku Tuhan. Bebaskan aku. Bebaskan aku, Lepaskan aku. lepaskan aku. Aku percaya Aku percaya tidaklah terlalu sulit tidaklah terus bagimu membuka rahimku. bagiku membuka rahimmu. Bebaskan, Bebaskan, lepaskan, lepaskan, pulihkan rumah tangga kami. pulihkan rumah tangga kami. Semua ku lawan Tuhan. Semua aku lawan Tuhan. Semua ku lalui. Semua aku lalui. Tolong aku Tuhan. Tolong aku. Hanya Engkau pemimpin rumah tangga. Hanya Engkau pemimpin rumah tangga. Nama Yesus. Buka rahimmu Tuhan. Roh Kudus, malaikat, buka rahimmu. Ingat rumah tangganya seperti Engkau mengingat Abraham. Dalam nama Yesus. Damai Allah menyertai dia. Ketenteraman dan ketenangan. Sembuhlah tangannya. Dalam nama Yesus. Sembuhlah tangannya. Dalam nama Yesus. Tenteram dan tenang. Yesus. Amin. Kami tahu penyakit kanker tidak mendatangkan kematian bagi Ibu Bordamanik. Urapilah air ini Tuhan. Umur panjang dan kesehatan menjadi milik dia. Semua yang ada di payudaranya pecah, keluar. Semua bakteri, penyakit, virus keluar semuanya. Jika dia meminum ini, aku taruh api Tuhan. Membersihkan, membakar dari ujung rambut sampai ujung. Biarlah penyakit itu berubah menjadi sebuah kesaksian, membawa kemuliaan bagi dia. Suami istri, anak-anak, cucunya tutup bungkus dengan darah. Roh kematian menyah dari dia. Kau berhenti. Kau stop. Fire. Amin. Tahukah Anda ini? Hah? Bilang, Tuhan Yesus, aku percaya padamu. Tolong aku Tuhan Yesus. Tolong rumah tanggaku. Amin. Doa. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada yang terlalu sulit bagi dia. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kebersamaan. Orang-orang yang mengikuti kami secara live, berkati mereka. Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri. Ketika mereka melihat, mengikuti, nonton, Roh Allah menjamah mereka. Terima kasih Roh. Terima kasih. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Nama itu yang kami sampaikan. Nama itu memberkati dan dibawa pulang oleh setiap orang yang beriman.